Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Guatalo. Sebelum lanjut ke video presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syakira Tira Zulaika, nama saya Yuka Aprilia Harwati, nama saya Memuna, saya Nur Aini Surastri, saya Dea Fitriani. Oke, kita lanjut simak saja video. Selamat menyaksikan. Bye-bye! Masa berdirinya dan asal-usul Kerajaan Guatalo. Kerajaan bersuku Makassar di Goa muncul sekitar tahun 1320 sebagai salah satu dari sekian banyaknya serfdom agraris di Jazirah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan mandiri. Di antaranya ada Kerajaan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan membentuk persekutuannya sesuai pilihannya masing-masing. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Raja Goa, Daeng Marabia menjadi raja, kemudian bergelar Sultan Alauddin, dan Raja Talo, Karaeng Mantoaya menjadi Perdana Menteri, kemudian bergelar Sultan Abdullah. Karena pusat pemerintahnya berada di Makassar, Kerajaan Goa dan Talo sering juga disebut Kerajaan Makassar. Kondisi sosial politik Kesultanan Gawatalo. Pada awal abad ke-16, datanglah Dato' RI Bandang Ulama Islam dari Sumatera Barat. Ia menyebarkan agama Islam di Makassar. Kemudian Raja Makassar bernama Daeng Mandrabia memeluk agama Islam dan namanya diubah menjadi Sultan Alauddin. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Makassar berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Pada masa ini, pula orang mulai mengenal jenis perahu layar lambo dan perisi. Kondisi ekonomi dan sosial budaya Kesultanan Gawatalo. Kesultanan Makassar dari segi ekonomi dan sosial budaya, kesultanan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang sangat amat pesat, terutama di bidang perdagangan. Kemajuan di bidang perdagangan ini disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada banyak pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kedua, orang-orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. Dan yang terakhir, tersedia banyak rempah-rempah dari Maluku. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark datang berdagang di Makassar. Masa Kejayaan Makassar mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said 1639 hingga 1653 dan Sultan Hasanuddin 1653 hingga 1669. Kedua sultan ini membawa Makassar sebagai daerah tempat dagang yang maju wilayah kekuasaannya, meluas sampai ke Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Pada masa keemasan Kerajaan Guatalo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim yang berbagai wilayah yang datang ke Guatalo dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Guatalo ini juga bersifat maritim karena berbagai masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kesultanan Guatalo terlibat dengan perang besar dengan VOC yang terkenal dengan nama Perang Makassar 1666 hingga 1669. Perang ini termasuk perang yang terbesar yang dialami oleh VOC. Keberanian Hasanuddin bersorak perontakan pasukan Belanda di Maluku membuatnya pendapat ajukan ayam jantan dari timur. Keruntuhan diawali kerucutan dan perampasan terhadap Belanda di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Belanda kemudian menyerang Makassar setelah sebelumnya mendapat kepastian bantuan dari Sultan Bon Arupelaka. Arupelaka bersedia membantu Belanda dengan syarat Bon diakui sebagai sebuah kesultanan yang merdeka. Sempat terdesak, Belanda berhasil memaksa Hasanuddin untuk menyepakati perjanjian Bogaya pada 1667 yang isinya 1. Foch
sertifikat dagang Belanda, memperoleh monopoli perdagangan Makassar. 2. Mendirikan Banten di Makassar, kelak bernama Banten Rotterdam. 3. Makassar melepaskan daerah jajahannya seperti Bon dan pulau-pulau di sekitar Makassar. 4. Makassar mengakui Arus Pelaka sebagai Raja Bon. Sepeninggalan Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya bernama Mapasomba. Sama seperti ayahnya, ia menentang kehadiran Belanda di Makassar, bahkan lebih keras. Sikapnya yang keras dan tidak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa sepenuhnya di atas Kesultanan Makassar. Peninggalan Kesultanan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan Kerajaan Gua Talo. Ke-1, Istana Bela Lompoa. Bela Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa yang terletak di kota Sunggu Minasa. Saat ini, Istana Bela Lompoa sudah menjadi situs budaya. Kedua, Istana Tamelate. Selain Bela Lompoa, ada juga Istana Tamelate sebagai jejak peninggalan dan kekayaan kesultanan Goa yang sudah berlokasi di kota Sunggaminata. 2. Istana Tamelate. Selain Bela Lompoa, ada juga Istana Tamelate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sungguminasa. Ketiga, Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. 4. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintah sekaligus perdagangan. 5. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak kerajaan Goa yang setelah perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda.